Asli benar-benar nggak ada takut-takutnya orang ini. Bahar dan Taufik dibuat kejang-kejang olehnya. Udah jelas-jelas di situ tidak ada saksi mata. Udah jelas-jelas tidak ada ditemukan proyektil. Jadi bukan korban itu, tersangka iya. Penyebaran berita bohong. Itu. Tambah lagi lebih kacau lagi saudara, yang katanya Umi si Bahar dalam rekaman telepon tersebut ngawur. Oh jangan bilang polisi takut saudara, jangan yang komen polisi takut, jangan kayak gitu. Kita support polisi kita. Kenapa? Kasus Pak Sambo aja selesai, masa kasus si Bahar lebih kuat? Kecil itu. Si Taufik sok-sok pusing mikirin hutang negara. Emang negara minta lu buat bayarin? Pik, pernah gitu Presiden Joko Widodo ngutus orang ke rumah lu? Pik, bayar apa ini? Buat hutang negara? Nggak pernah. Ngapain itu ngoceh? Si Bahar bisa apa? Saya sebut Taufik, bisa apa kau Bahar? Jadi nggak pantas, tidak masuk akal seorang Bahar dalam kasus ini sebagai korban. Nggak pantas, tidak masuk akal. Dari mana bisa seorang Bahar jadi korban? Dari mana? Proyektil nggak ada, saksi di TKP nggak ada, terus mau jadi korban? Nggak bisa, bapak-bapak berpangkat nggak bisa. Masih di Indonesia dia, udah saya usir waktu itu. Apa perlu saya donasi buat ngurus paspor dia, visa dia segala macam? Ngapain tinggal di Indonesia? Woi, Pik, ngapain kau di Indonesia? Ini negara banyak hutangnya. Nggak usah. Pergi kau sana, angkat kaki dari sini. Oh, si Bahar kan cuma keserempet. Jadi nggak mungkin dong proyektil bersarang di tubuhnya. Di TKP nggak ada proyektil juga. Nggak ada. Iya, itu tembak keluar itu Bahar itu, tembak keluar, nggak tembak dalam. Mau nanya guys, udah 3 minggu lebih ya kasus si Bahar yang katanya penembakan, tertembak. Jadi korban apa jadi tersangka? Jadi korban nggak bisa. Dari sekian lama berlalu ya, udah 3 mingguan tidak ditemukan proyektil, tidak ada saksi di TKP ya. Yang itu aja, dari 2 hal tersebut si Bahar nggak pantas jadi korban. Kalau si Bahar korban, apa buktinya? Katanya korban penembakan OTK. Siapa yang nembak? Ditembak pakai apa? Nggak ada peluru di situ, nggak ada amunisi di situ, nggak ada proyektil di situ, nggak ada. Tertembak dari mana? Nggak ada saksi mata di situ, nggak ada. Jadi nggak bisa jadi korban. Ini adalah air keran yang dikasih label aqua. Walaupun air keran, bahkan air comberan sekalipun akan disangka aqua. Karena apa? Berlabel aqua. Anggap aja aqua buku nasab, walaupun isinya bukan air aqua. Dan di sampingnya adalah gula 1 kilo, supaya kita selalu mengenang seorang yang katanya ulama, seorang yang katanya cucu Nabi ya, seorang yang juga katanya ketua, tapi mentalnya cuma gula 1 kilo. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Ini adalah air keran yang dikasih label aqua. Walaupun air keran, bahkan air comberan sekalipun akan disangka aqua. Karena apa? Berlabel aqua. Anggap aja aqua buku nasab, walaupun isinya bukan air aqua. Asli benar-benar bernyali Bung Lubis ini. Dan di sampingnya adalah gula 1 kilo, supaya kita selalu mengenang seorang yang katanya ulama, seorang yang katanya cucu Nabi ya, seorang yang juga katanya ketua, tapi mentalnya cuma gula 1 kilo. Masih di Indonesia dia, udah saya usir waktu itu. Apa perlu saya donasi buat ngurus paspor dia, visa dia segala macam? Ngapain tinggal di Indonesia? Woi, Pik,
ngapain kau di Indonesia? Ini negara banyak hutangnya. Nggak usah. Pergi kau sana, angkat kaki dari sini. Taufik dan Bahar benar-benar kena mental diskakmat oleh Bung Lubis ini. Si Taufik sok-sok pusing mikirin hutang negara. Emang negara minta lu buat bayarin? Hah? Pik, pernah gitu Presiden Joko Widodo mengutus orang ke rumah lu? Pik, bayar apa ini? Buat hutang negara? Nggak pernah. Ngapain itu ngoceh? Si Bahar bisa apa? Saya sebut Taufik, bisa apa kau Bahar? Mau nanya guys, udah 3 minggu lebih ya kasus si Bahar yang katanya penembakan, tertembak. Jadi korban apa jadi tersangka? Jadi korban nggak bisa. Dari sekian lama berlalu ya, udah 3 mingguan tidak ditemukan proyektil, tidak ada saksi di TKP, ya. Yang itu aja dari 2 hal tersebut, si Bahar nggak pantas jadi korban. Lagi-lagi Bung Lubis tegas, sebut Bahar tidak pantas jadi korban. Kalau si Bahar korban, apa buktinya? Katanya korban penembakan OTK. Siapa yang nembak? Ditembak pakai apa? Nggak ada peluru di situ, nggak ada amunisi di situ, nggak ada proyektil di situ, nggak ada. Tertembak dari mana? Nggak ada saksi mata di situ, nggak ada. Jadi nggak bisa jadi korban, nggak bisa. Beberapa hari lalu saya lihat berita kalau nggak salah dari daerah Maluku, ya, itu korban penembakan OTK 2 orang itu. Proyektil yang bersarang di tubuhnya dikeluarkan untuk menindaklanjuti penyidikan. Nah itu jelas korban. Walaupun orang yang nggak dikenal melarikan diri, tetapi di situ ada saksi mata. Kemudian di tubuhnya ditemukan proyektil di tubuhnya. Bahar benar-benar kena mental diskakmat melulu. Oh, si Bahar kan cuma keserempet, jadi nggak mungkin dong proyektil bersarang di tubuhnya. Di TKP nggak ada proyektil juga, nggak ada. Iya, itu tembak keluar itu Bahar, itu tembak keluar, nggak tembak dalam. Jadi nggak pantas, tidak masuk akal seorang Bahar dalam kasus ini sebagai korban. Nggak pantas, tidak masuk akal. Dari mana bisa seorang Bahar jadi korban? Dari mana? Proyektil nggak ada, saksi di TKP nggak ada, terus mau jadi korban? Nggak bisa. Nggak bisa, bapak-bapak berpangkat, nggak bisa. Tegas, Bung Lubis sebut Bahar tidak pantas jadi korban penembakan OTK. Kalau dengan semudah itu seseorang mengaku ditembak OTK tanpa ada saksi mata, tidak ada proyektil di situ, semua orang nanti bakal ngaku-ngaku. Semua orang gampang ngaku-ngaku. Kalau semua orang gampang ngaku-ngaku, setiap yang ngaku jadi korban penembakan OTK, walaupun tidak ada saksi, walaupun tidak ada ditemukan proyektil, kemudian ditetapkan jadi korban penembakan OTK, maka itu tandanya negara ini tidak aman. Saya mau tanya kepada semua yang hadir di sini di live, negara kita aman nggak? Aman. Ini negara aman. Senjata api itu ilegal di negara ini kecuali oleh pihak-pihak yang berwajib, oleh TNI Polri dan oleh orang-orang yang bukan TNI Polri tapi ada izinnya. Nggak sembarangan itu, nggak sembarangan. Bahar jika nonton video ini pasti panas dingin, kejang-kejang. Udah jelas-jelas di situ tidak ada saksi mata, udah jelas-jelas tidak ada ditemukan proyektil. Jadi bukan korban itu, tersangka iya. Penyebaran berita bohong itu. Tambah lagi lebih kacau lagi saudara, yang katanya Umi si Bahar dalam rekaman telepon tersebut ngawur. Oh jangan bilang polisi takut saudara, jangan yang komen polisi takut, jangan kayak gitu. Kita support polisi kita. Kenapa? Kasus Pak Sambo aja selesai, masa kasus si Bahar lebih kuat? Kecil itu. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja.
puja-puja bangsa.